Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome back, bang lagi sama Nada di sini. Selamat datang di segmen review time. Jadi di segmen ini aku bakalan sharing buku-buku apa aja yang udah aku baca dan bagaimana perasaan aku tentang bukunya. Dan di video kali ini aku bakalan sharing tentang buku Lagi Probation yang ditulis oleh Samuel Ray dan juga diilustrasikan oleh Yolanda Sari. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya sebagai bentuk dukungan kamu buat aku. Dan tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Buku ini dimulai dengan cerita pengalaman jatuh bangun si penulis sendiri ketika masih sekolah, kemudian lanjut kuliah, dan yang terakhir mencari pekerjaan sampai mendapatkan pekerjaan. Pada bagian ini, penulis sangat menekankan kepada mindset atau tujuan dari bekerja itu sendiri, yang tidak lain tidak bukan adalah agar tidak merepotkan atau menyulitkan orang lain. Selain itu, sisanya penulis menjelaskan secara runtut tahapan-tahapan atau proses-proses ketika seseorang mencari pekerjaan, dimulai dari pembuatan CV, kemudian wawancara kerja, sampai ke bagian akhir yaitu ketika mendapatkan pekerjaan. Tetapi tidak sampai di situ saja, penulis menambahkan satu part di bagian akhir tentang merangkul kegagalan, yang mana ini menjadi bagian yang paling aku suka di buku ini. Ada banyak hal yang aku suka dari buku ini. Yang pertama, bahasa yang digunakan itu dekat dengan sehari-hari sehingga membuat aku mengerti maksud dari penulis. Dan walaupun pembahasan yang sedang dibahas itu lumayan berat atau cukup serius, aku masih merasa nyaman gitu bacanya karena bahasanya itu sangat dekat dengan sehari-hari dan enak banget untuk dibacanya. Terus yang kedua, menurut aku buku ini tuh hampir paket lengkap ya, karena ada bagian tentang pembuatan CV-nya, dikasih tahu apa aja hal-hal yang harus dimasukin di CV, hal-hal urgent atau hal-hal penting yang harus ada di sebuah CV, dikasih template-nya juga. Selain itu ada juga tentang kontrak kerja, dan ada juga contoh isi dari badan email. Kalau misalkan kamu perlu ngirimin CV via email, gitu ada contohnya. Jadi, wah, aku seneng banget pas baca itu, jadi kayak ada referensi. Terus yang ketiga, selain membaca, aku juga diajak untuk merefleksikan diri, karena di bagian buku-bukunya tuh ada kayak bagan-bagan atau tabel-tabel tentang misalkan apa-apa saja yang bisa aku ubah dan apa-apa saja yang tidak bisa aku ubah. Terus ada juga ini yang bagus banget, kayak ada 4 tabel gitu tentang hal-hal apa saja yang aku bisa dan aku suka. Kemudian ada hal-hal apa saja yang aku bisa tapi tidak aku suka. Terus hal-hal apa saja yang aku tidak bisa dan aku tidak suka, dan lain-lainnya. Jadi setelah membaca buku ini, sedikitnya self-awareness aku meningkat lah. Selain itu, aku juga suka sama ilustrasi yang ada di buku ini, karena menurut aku ilustrasinya tuh cocok banget, dan ya tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu biasa-biasa. Jadi benar-benar pas sama konten yang ada di bukunya, jadi aku suka. Terus ada lagi nih, ada bagian terkait pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh para ahlinya. Jadi di buku ini tuh tidak hanya membahas sesuatu dari sudut pandang si penulisnya aja, tapi ada juga ahli-ahli lainnya yang ikut turut serta nulis atau ikut turut serta menjawab pertanyaan-pertanyaan. Misalkan ada pertanyaan terkait CV yang dijawab oleh HR profesional, kayak gitu. Dan pada bagian merangkul kegagalan itu menjadi salah satu bagian yang paling aku suka di dalam buku ini, karena pas waktu aku baca ini tuh kayak ngerasa, oh gitu. Jadi bagian ini tuh membantu aku buat siap-siap dengan kegagalan dalam mencari pekerjaan. Karena sejatinya kegagalan itu adalah hal yang pasti ada di dalam kehidupan manusia. Jadi, oke. Overall, sebagai fresh graduate, aku ngerasa buku ini sedikit banyaknya memberikan gambaran terkait hal-hal yang harus aku persiapkan atau hal-hal yang harus aku lakukan ketika mau mencari pekerjaan. Tapi menurutku buku ini bisa banget dibaca oleh semua orang, tidak terbatas hanya untuk orang-orang yang mau mencari pekerjaan saja, tapi ini tuh benar-benar bisa dibaca untuk semua orang. Dan kesimpulannya, aku suka banget sama buku ini. Jadi buku ini buat aku bernilai 4,5 dari 5 bintang. Kalau kamu tertarik, jangan lupa ya tinggalkan jejak di kolom komentar. Like if you like this video and don't forget to subscribe. Bye-bye, ketemu lagi di video selanjutnya.